balik lagi sama aku Ayu Rahmawati, pastinya cuma di Items, informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kayak biasanya, Ayu pasti akan datang dan nemenin semuanya ini dalam episode yang seru-seru banget, pastinya informatif dan bisa jadi referensi kalian kalau mau jalan-jalan. Kali ini kita bakal menjelajah keindahan Indonesia. Wih, kemana nih kira-kira ya? Dan buat kalian yang belum pernah datang ke Riau seperti Ayu, wah ini pasti jadi langsung kepengen banget untuk datang ke Riau setelah nonton episode kali ini. Karena kita akan bahas keindahan dari Kepulauan Riau atau biasanya kita tuh singkat jadi Kepri. Nah, siapa yang udah pernah kesini boleh kalau misalkan udah pernah kesini bisa sharing-sharing ya di bawah di kolom komentar sama Ayu buat ngobrol-ngobrol. Dan sebelum kita bahas lebih jauh tentang Kepulauan Riau, kita akan lihat dulu gimana sih sebenarnya sejarah dari Kepulauan Riau. Kalau kita akan menjelajah negeri bumi lancang kuning atau Riau ini, kita harus tahu dong asal muasal nama Riau itu sendiri. Ini tuh ada artinya dan gak sembarangan. Kata Riau itu berasal dari kata riuh yang artinya adalah ramai. Hal ini disebabkan oleh daerah Kepulauan Riau yang dulunya merupakan pusat perdagangan dan keramaian. Lalu akhirnya nama ini berkembang dengan digunakannya Riau pada nama Kesultanan Lingga. Waktu masa kolonial Belanda, Riau itu dituliskan Rio. Dan ini sesuai dengan ejaan bahasa Belanda. Setelah proklamasi kemerdekaan, wilayah Riau ini disatukan dengan wilayah Kesultanan Siak di daratan Sumatera. Hal itu dilakukan karena gerakan Ganyang Malaysia. Gerakan Ganyang merupakan operasi penggabungan sejumlah negara bekas jajahan Inggris di wilayah Asia Tenggara. Sehingga ini mempermudah hubungan dari wilayah kepulauan ke daratan Sumatera. Setelah mengetahui sejarah Kepulauan Riau tadi, pastinya kalian juga harus tahu dong ada upacara adat apa aja sih yang ada di Riau. Di antaranya nih ya ada Bali Mau Kasai, terus ada tradisi sambut bulan Ramadan. Bali Mau Kasai ini adalah sebuah upacara tradisional yang istimewa banget buat masyarakat Kampar di Provinsi Riau. Upacara itu dimaksudkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Acara ini biasanya dilaksanakan sekali dalam setahun, yaitu sehari menjelang masuknya bulan puasa. Upacara tradisional ini selain sebagai ungkapan rasa syukur dan kegembiraan memasuki bulan puasa, juga merupakan simbol dari penyucian diri. Bali Mau sendiri bermakna mandi dengan menggunakan air yang dicampur jeruk yang oleh masyarakat Kampar sendiri disebut limau. Jeruk yang biasa digunakan adalah jeruk purut, jeruk nipis, dan jeruk kapas. Sedangkan kasai sendiri adalah wangi-wangian yang biasa dipakai ke wajah dan ke tangan atau semacam lulur gitu loh teman milenial. Buat kalian dan masyarakat Kampar nih ya, pengharum badan atau kasai ini dipercaya dapat mengusir segala macam rasa dengki yang ada. Wah, ini buat kalian yang suka dendam nih cocok banget kalau misalkan pakai Kampar nih kayaknya ya. Selanjutnya adalah upacara tolak bala. Siapa di sini yang hidupnya penuh dengan kebalaan? Wah, kayaknya harus ikut deh nih upacara tolak bala ini. Dan upacara belian merupakan ritual tolak bala yang dilakukan suku Petalangan di Riau. Upacara adat ini biasanya digelar di malam hari di rumah orang yang sakit atau di rumah adat yang besar sehingga dapat menampung banyaknya orang yang menghadiri upacara ini. Pada umumnya, belian ditujukan untuk mengobati orang yang sakit, membantu orang yang hamil, yang ditengarai sulit melahirkan, menolak wabah penyakit, serta mengobati luka dari serangan binatang buas. Pengobatan juga dilakukan oleh seorang kemantan atau dukun dengan menyanyikan suatu mantra yang katanya ini bisa buat memanggil roh. Upacara adat belian terdiri dari dua macam, yaitu belian koci kecil atau biaso biasa dan belian bose atau besar atau polas khusus.
Belian biaso adalah upacara yang digelar untuk orang hamil yang ditengarai sulit melahirkan dan untuk orang yang terkena wabah penyakit atau mendapat gangguan binatang buas. Kalau upacara belian biaso tidak mampu menyembuhkan penyakit tersebut, maka biasanya akan diadakan upacara lanjutan yaitu belian bose atau polas. Upacara ini diadakan pada malam hari biasanya. Alasannya adalah karena malam hari dianggap waktu yang tepat untuk berdoa dan mohon kepada Tuhan. Selain itu, malam hari biasanya seluruh warga suku dapat berkumpul bersama karena kalau siang hari mereka bekerja di hutan. Upacara ini biasanya digelar di rumah orang yang sakit dan upacara ini juga biasanya itu diadain di rumah adat yang besar sehingga dapat menampung banyak orang. Pemangku adat biasanya itu dibantu oleh warga yang akan membuat rumah-rumah kecil di depan rumah yang dijadikan tempat upacara sebagai salah satu syarat upacara. Kemudian upacara belian biasanya dihadiri oleh keluarga dan sanak kerabat yang sakit. Upacara adat ini sendiri bersifat kolektif, melibatkan warga suku secara keseluruhan. Next ada juga namanya tepung tawar. Tradisi tepung tawar ini adalah upacara adat Melayu Riau peninggalan raja-raja yang terdahulu. Tradisi tepung tawar merupakan bentuk rasa syukur atas terkabulnya suatu keinginan atau usaha. Tradisi tepung tawar dilakukan pada acara-acara tertentu, misalnya pernikahan, menempati rumah baru, mengendarai kendaraan baru, maupun hitanan. Tradisi ini tuh biasanya digunakan sebagai bentuk ungkapan luapan kegembiraan untuk orang-orang yang mempunyai hajat atau upacara adat. Next ada juga yang namanya batobo. Batobo ini adalah sebutan untuk kegiatan bergotong royong dalam mengerjakan sawah, ladang dan sebagainya yang biasa itu dilakukan oleh suku Ochu Bangkinang. Batobo dilakukan untuk meringankan kerjaan pertanian seseorang. Dengan demikian akan lebih cepat selesai dan lebih mudah. Batobo didirikan dalam sebuah kelompok yang mempunyai seorang ketua untuk mengatur jadwal kerja setiap anggotanya. Kebanyakan kelompok Batobo melakukan kegiatan secara bergiliran untuk setiap anggota kelompok Batobo. Uniknya, untuk menyemangati dalam bekerja, kelompok Batobo sering mengadakan acara mangonji. Mangonji sendiri merupakan tarian khas Teluk Kuantan. Nggak cuma itu, Batobo juga sering banget diiringi dengan rarak gondang. Rarak gondang ini adalah semacam permainan alat musik tradisional kayak talempong, gong, dan juga gendang yang melantunkan instrumen-instrumen lagu daerah yang udah sejak lama dikenal di masyarakat. Selanjutnya ada juga nih Berinai Curi. Berinai Curi merupakan upacara adat yang dilakukan di malam hari kepada kedua calon pengantin sekitar 1 atau 2 hari menjelang pernikahan dilaksanakan. Disebut Berinai Curi karena peralatan berinai untuk mempelai pria diambil secara diam-diam dari rumah mempelai wanita pada malam hari. Berinai memiliki bermacam-macam makna seperti menolak bala, melindungi pengantin dari segala kejahatan, dan membuat paras pengantin akan makin berseri-seri dan bercahaya. Upacara Berinai sendiri mengandung maksud untuk menolak bala sebelum terjadi pernikahan. Tak cuma di jemari dan di kuku aja, inai ini juga dipakaikan di telapak tangan sebagai tanda penjaga diri dan dipakaikan juga di telapak kaki agar gak berjalan jauh sebelum upacara pernikahan. Wah, ini emang seru-seru banget ya kalau misalkan kita lihat berbagai macam upacara adat. Terkadang ini dari daerah-daerah itu karena udah jauh atau udah lama banget dilakuinnya, jadi udah gak terawat lagi dan udah jarang dilakuin sama anak-anak muda di daerah tersebut. Tapi biasanya ini justru jadi keunikan dari daerah-daerah itu sendiri supaya mereka tuh bisa punya identitas, supaya ini bisa diturunin ke anak cucu di bawahnya. Kira-kira teman milenial kalau misalkan datang ke Riau pengen datang ke upacara adat yang mana nih? Kayaknya kalau itu tolak bala kali ya, ya nggak sih? Supaya menolak semua bad luck yang ada di diri kita. Dan pasti ini juga sebenarnya ya balik lagi percaya nggak percaya, karena memang biasanya tuh kalau upacara adat
unsur mistisnya tuh kuat banget, atau unsur religiusnya juga kuat banget, dan memang kadang kalau dilogikain itu kadang-kadang nggak masuk akal. Tetapi lagi-lagi ini adalah sebuah kekayaan bangsa Indonesia yang emang harus dijaga terus turun-temurun. Kapan lagi kita bisa ngerasain upacara adat di negeri sendiri, ya nggak sih? Jangan sampai karena ini udah saking lamanya nggak ada yang ngejaga, ini jadi hilang upacaranya, sayang banget. Dan terus juga kalau misalnya perhatiin ya, sebenarnya di berbagai daerah di Indonesia itu punya banyak banget tradisi-tradisi menjelang pernikahan. Sebenarnya ini kalau anak zaman sekarang mungkin mikirnya kayak, aduh ribet banget ya gitu kan, persiapannya, terus habis itu perintilannya, detail-detailnya juga itu lumayan ribet. Tetapi sebenarnya kalau kita mikir-mikir lagi ya, ini kan satu tradisi, kedua ini banyak banget nilai-nilai luhur yang diwarisin dari satu generasi ke generasi lainnya. Jadi nggak ada salahnya dong buat kita kalau misalkan kita bisa ngejaga nilai-nilai dan juga tradisi tersebut. Nah itu dia tadi teman milenial, di segmen 1 kita udah bahas apa aja sih tadi tradisi-tradisi dan juga upacara yang ada di Kepulauan Riau serta sedikit sejarahnya. Kira-kira di segmen 2 kita akan bahas tentang apa nih? Nah, daripada penasaran kalian stay tune terus ya sama Ayu, pastinya cuma di Items, informasi ke teman-teman milenial. Hai teman milenial, kita kembali lagi di Items, informasi ke teman-teman milenial. Pastinya masih bahas tentang Kepulauan Riau. Nggak berasa udah sampai di segmen 3 aja. Kalau misalkan tadi di segmen 2 kita udah kekenyangan nih ya makan kuliner khas Riau di segmen terakhir ini. Dan sekarang Ayu akan ngasih tahu kalian tempat-tempat wisata apa aja sih yang wajib kalian kunjungi kalau kalian ke Kepulauan Riau. Yang pertama adalah Gurun Pasir Telaga Biru yang ada di Bintan. Beberapa tempat di Riau ini emang wajib banget dikunjungin. Salah satunya ini berada di tempat seolah kalian sedang berada di Timur Tengah. Sejauh mata memandang akan cuman ada hamparan pasir putih, telaga-telaga air berwarna biru mirip oase, dan terik matahari yang menyengat. Inilah Gurun Pasir Telaga Biru di Dusun Busung, Kecamatan Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Letaknya sekitar 45 menit perjalanan darat dari Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang maupun dari Pelabuhan Tanjung Pinang. Jika dari Pelabuhan Tanjung Uban hanya sekitar 15 menit saja, kalian tahu nggak sih guys, Gurun Pasir ini sebelumnya adalah area penambangan pasir bauksit yang kini sudah mengeras seperti karang. Penambangan sudah lama dihentikan sejak zaman Orde Baru masa pemerintahan Presiden Soeharto. Cekungan-cekungan bekas galian terisi air hujan yang lama-kelamaan berubah menjadi telaga air warnanya tuh biru jernih. Setelah dibuka buat wisata, Gurun Telaga Biru ramai dikunjungi oleh wisatawan. Sebagian besar dari mereka takjub banget sama hamparan pasir seluas 6.000 hektar dan birunya telaga di tengah-tengahnya. Wisatawan gak perlu bayar tiket untuk masuk, mereka tuh cuma perlu dikenakan tarif parkir aja, dan harganya juga ya ini lumayan murah ya, cuma 2.000 aja untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk mobil. Selain itu ada juga perahu bebek dan perahu kano khusus di telaga dengan tarif sewa seharga Rp15.000. Kalau kalian mau mengunjungi Gurun Pasir Telaga Biru, jangan lupa untuk membawa kacamata, topi atau pelindung kepala dan kaki karena matahari itu terik banget guys di sini, apalagi kalau siang-siang ya. Jangan lupa pakai sunblock, oke? Selanjutnya adalah wisata untuk menyusuri Pulau Bawah, dan Pulau Bawah merupakan pulau tersembunyi yang belum banyak diketahui oleh orang Indonesia. Tapi namanya justru udah terkenal loh guys di luar negeri. Hal ini terbukti dari kunjungan wisatawan yang semakin hari semakin banyak datang ke Pulau Bawah sebagai destinasi yang katanya surga buat orang asing karena ekosistem dan habitatnya masih asli kayak zaman dulu. Pulau dengan luas 300 hektar tersebut berada di jantung Pulau Anambas, Kepulauan Riau, dan hanya bisa diakses melalui jalur laut atau pesawat terbang yang bisa mendarat di laut dari Bandara Batam dan membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 70 menit perjalanan.
Pulau Bawah memiliki 3 laguna dengan air bening hingga 13 pantai dengan pasir putih yang lembut. Menariknya, wisatawan yang berkunjung ke Pulau Bawah dibatasi maksimal 70 orang untuk menjaga ekosistem yang ada. Ada banyak banget kegiatan menarik yang bisa dilakukan di Pulau Bawah. Wisatawan itu bisa menjajal olahraga air hingga trekking ke hutan melihat satwa liar di habitat aslinya. Apalagi kalau Pulau Bawah ini tuh juga punya 13 pantai perawan yang masih indah-indah banget. Harga yang ditawarkan untuk ke Pulau Bawah itu cukup fantastis teman milenial, jadi emang harus nabung dulu ya di sekitar 30 juta. Namun dengan harga tersebut sebanding dengan fasilitas yang ditawarkan seperti pemandangan alam dan juga bawah air yang pastinya menakjubkan banget. Jika pengunjung ingin menginap, ada sejumlah villa yang menawarkan fasilitas menginap. Hanya saja biaya menyewa villa ini juga lumayan banget menguras kantong kita. Itu adalah 24 juta per kamar dan per 1 malam. Gimana? Ada yang mau datang ke sini? Nah, langsung nabung dulu kali ya. Selanjutnya adalah Capri Coral. Salah satu pulau eksotis yang wajib kalian kunjungi yaitu Capri Coral. Kalau kalian pengen mengunjungi destinasi wisata alam ini dari pelabuhan KPC, kalian harus naik kapal feri untuk sampai di Capri Coral dengan waktu tempuh sekitar 40 menitan. Capri Coral sendiri terletak di Pulau Pengalap yang merupakan salah satu gugusan Pulau Abang, Kecamatan Galang, Batam. Kepulauan Riau ini menjadi salah satu pesona wisata Indonesia yang menyuguhkan pasir pantai yang bersih, terumbu karang, dan pemandangan dunia bawah laut. Selain itu, menjadi salah satu ikon yang sering banget dipromosiin oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai tujuan pariwisata destinasi lokal dan juga internasional. Capri Coral juga menyediakan destinasi yang terdiri dari kolam renang dan akuarium bawah laut yang menakjubkan, yakni Capri Coral Resort, di mana Anda bisa melihat sekumpulan ikan serta terumbu karang melalui kaca. Tentunya wisatawan juga bisa berfoto-foto ria sambil melihat aneka jenis ikan yang ada di dasar laut. Nggak cuma itu, wisatawan juga bisa nih dihadiahi pengetahuan tentang dunia laut sambil belajar, sambil senang-senang juga. Selanjutnya adalah berfoto di Barelang Bridge. Barelang Bridge adalah salah satu jembatan ikonik di Batam yang pastinya ini didatengin oleh para wisatawan lokal maupun internasional. Barelang Bridge atau Jembatan Barelang menawarkan pemandangan kota Batam yang menarik banget untuk berburu foto. Karena itu wisatawan yang datang ke Batam selalu penasaran dengan jembatan ini. Jembatan yang dibangun di era B.J. Habibie ini menggunakan teknologi cable stayed. Jadi guys, teknologi cable stayed ini adalah satu konstruksi yang menyambungkan 2 jalan yang terputus karena keadaan alam. Contohnya karena lembah yang dalam, alur sungai, danau, saluran irigasi, kali, jalan kereta api, jalan yang melintang tidak sebidang, dan lain-lain. Teknologi tersebut juga merupakan yang pertama di Indonesia. Jadi kalau kalian pengen datang ke Barelang Bridge, datanglah di waktu pagi dan juga sore hari. Karena kalian bisa menyaksikan sunrise dan sunset yang indah. Selain memanjakan mata dengan melihat pulau-pulau yang dihubungkan dengan jembatan Barelang, kalian juga bisa nih mengabadikan momen dengan berbagai foto di spot-spot yang cantik-cantik banget. Jangan lupa siapkan kamera kalian kalau misalkan kalian pengen mengambil momen dari bawah jembatan ya. Karena kalian juga bisa naik perahu yang dibanderol sekitar 30.000 aja. Lumayan kan buat menu-menuin foto kalian di Instagram ya kan. Setelah lelah berfoto ria, biasanya nih bakal timbul rasa lapar. Nah udah pasti dong kalau lapar nih. Jadi kalian bisa memenuhi atau menuntaskan rasa lapar kalian dengan membeli jagung bakar yang dijajakan di sepanjang jalan yang ada di sana. Kemudian selanjutnya ini adalah spot yang terkenal banget juga, yaitu di air terjun Aik Maratua. Air terjun Aik Maratua menawarkan spot instagramable sehingga dapat mempercantik feeds Instagram kamu. Air terjun Aik Maratua ini juga merupakan tempat wisata yang eksotis dan terletak di Kabupaten Rokan-Luhu atau Rohul dengan kondisi yang masih alami. Sehingga kalian bisa menenangkan pikiran kalian di sini nih.
Untuk menuju ke air terjun Aek Maratua itu nggak mudah sebenarnya. Jadi kalian harus menempuh perjalanan selama kurang lebih 1 jam, melewati jembatan gantung, jalan setapak, dan juga pepohonan hijau serta satwa liar. Setibanya di lokasi, kalian akan menemukan air terjun dengan 3 tingkat yang menakjubkan. Dengan ketinggian hingga 40 meter di level pertama, kalian bisa bermain air dan berfoto. Di lantai 2 terdapat kolam yang bisa digunakan untuk mandi, sedangkan yang paling atas bisa memberikan pemandangan yang indah dari air terjun yang menyejukkan dan menenangkan ini. Jangan lupa kalian siapin kamera ataupun ponsel kalian untuk memotret kenangan di terjun Aek Maratua ini ya teman milenial. Gimana? Aduh gila, ternyata ya di Kepulauan Riau tuh banyak banget hal-hal yang seru-seru, mulai dari makanannya sampai tadi tempat-tempat wisatanya juga seru-seru banget. Dan tadi kita udah sempet juga nih bahas adat istiadat yang ada di sana. Keren-keren banget. Jadi teman milenial, kalau tadi ada tempat yang terkenal, lebih terkenal dari turis luar negeri daripada turis Indonesia, sebenarnya agak sayang ya, karena ya ini kan negara kita, jadi sebenarnya sayang banget kalau yang pernah menikmatinya adalah orang dari luar negeri, bukan dari orang Indonesia itu sendiri. So mungkin buat kalian yang punya kesempatan, yuk datang ke Riau dan juga langsung nikmatin semua wisata yang ada di sana. Gak kerasa ini udah waktunya aku Ayu Rahmawati pamit undur diri. Kita ketemu lagi pastinya di Items episode selanjutnya ya. Stay tune terus, pantengin terus. Aku Ayu Rahmawati pastinya cuma di Items, informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Sampai jumpa, bye-bye.